Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sekarang kita berjumpa pada diskusi simposium yang ke-237, yaitu tentang tema pada bulan ini tentang cultural studies, dan pada minggu pertama ini kita akan membahas tentang konsep pikiran dari Jean Baudrillard, dari konsepnya yang berupa hiperrealitas. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim, kita juga menyampaikan bela sungkawa dari teman-teman simposium terhadap teman-teman kita dan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang secara tidak langsung juga menjadi korban dari hiperrealitas yang dimainkan oleh pemerintah apartheid Zionisme Israel yang ada di sana. Ini bukan bentuk keberpihakan secara politik ya. Cuma ini ada sangkut pautnya dengan bagaimana hiperrealitas juga memainkan peran media yang dilakukan oleh buzzer-buzzer dan artis-artis yang ada di dunia ini, bagaimana kita dalam menggoreng informasi yang kredibel atau tidak kredibel, bagaimana juga menggoreng informasi dengan jumlah korban yang sedemikian atau tidak seberapa demikian, dengan pernyataan kredibel atau tidak kredibel, permainan-permainan tentang informasi-informasi yang membentuk hiperrealitas bagaimana penggambaran kondisi perang yang ada di Gaza. Jadi kita akan, sebelum membahas tentang konsepsi dasar yang disampaikan oleh Baudrillard di sini ya, susah ya namanya ya. Jadi saya memutuskan untuk pakai aksen Indonesia. Kalau pakai aksen Prancis susah, bukan orang Prancis ya. Jadi Baudrillard di sini lahir di salah satu kota di Prancis bernama Reims. Jadi kalau teman-teman ada yang suka Liga Prancis, ada klub yang hurufnya R terus bentuk gambar perisai itu ada R-nya, ada mahkotanya di atas Reims itu ya. Itu jadi Baudrillard itu lahir di sana di Reims pada tanggal 20 Juni 1929. Tepat 1 tahun setelah Sumpah Pemuda di Indonesia diutarakan ya, dideklarasikan, dan meninggal 78 tahun kemudian di Paris pada tanggal 6 Maret 2007. Jadi waktu itu saya masih kelas 3 SD kalau tidak salah, 2007 Baudrillard meninggal dunia. Jadi Baudrillard ini adalah salah satu seorang pemikir yang brilian. Beliau juga dikenal dengan seorang pemikir yang pakar dalam teori kebudayaan, sebagaimana kita akan kaji saat ini. Ini untuk menunjukkan betapa penting posisi seorang Baudrillard di dalam disiplin ilmu kebudayaan. Terus dia juga dikenal sebagai seorang filsuf, khususnya para pengkaji poststrukturalis dan postmodernis tidak akan asing dengan seorang Baudrillard di sini. Dia juga seorang sosiolog dan orang yang juga memiliki komentar pedas terhadap realitas politik yang terjadi pada masanya. Dia juga menekuni bidang fotografi juga, makanya dia dikatakan sebagai seorang fotografer juga. Kalau disatukan juga bisa jadi seorang jurnalis ya. Tulisan yang pedas, fotografi yang mapan. Cuma mungkin karena Baudrillard nggak mau terbendung dalam hiperrealitasnya media. Dia lebih cocok menjadi seorang filsuf dan seorang profesor. Makanya Jean Baudrillard di sini juga dikenal sebagai orang yang anti terhadap pencitraan. Sebagaimana konsepsi dasarnya. Jadi kalau filsafat bisa kita katakan sebagai perennialis. Karena ada kesesuaian bagaimana dengan secara konseptual dia merumuskan konsepsi hiperrealitas dengan kepribadiannya secara individu yang menolak tentang imitasi citra yang diformalkan sehingga dia bisa dikenal lebih luas. Jadi bukan seperti calon presiden kita yang memberikan citra-citra ini. Baudrillard dengan konsepsi hiperrealitasnya konsekuen dengan pemikirannya sehingga dia tidak senang dengan pencitraan-pencitraannya. Makanya saat Baudrillard diminta bagaimana biografinya, dia menolak karena dia tidak mau mendapat citraan-citraan dari pihak-pihak eksternal. Jadi
Baudrillard ini bukan berasal dari seorang keluarga ilmuwan. Jadi Baudrillard ini termasuk orang yang kalau ada kata-kata di TikTok gitu kan ada kata-kata. Jika kita berasal dari keluarga kelas menengah ke bawah, pasti di dalam satu keluarga itu ada salah satu orang yang akan mengangkat derajat keluarga ya. Nah, kalau ini diterapkan ke dalam konsepsi keluarganya Jane Baudrillard, ini adalah Jane Baudrillard ya, karena Baudrillard di sini adalah satu-satunya anak yang menyelesaikan pendidikannya sampai selesai, dan gak hanya selesai ya, selesainya bukan hanya untuk cari kerja, selesainya memang karena dia mendedikasikan dirinya terhadap ilmu pengetahuan yang khususnya dalam teori-teori kebudayaan. Dia lahir dari keluarga petani, kalau orang tuanya itu menjadi seorang PNS kalau di Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang cita-citanya jadi PNS, berarti cita-citanya jadi kelas menengah ke bawah. Gitu ya. Makanya ikut P3K aja. Biar pemerintah tidak mendapatkan ini beban untuk membayar uang pensiunan kalian saat kalian sudah tidak produktif. Jane Baudrillard waktu masih kecil itu juga peka terhadap isu-isu sosial, makanya dia sangat memiliki pengaruh terhadap pemikirannya yang kritis, bagaimana kondisi politik antara Perancis dan Aljazair pada 1950-an itu bergejolak. Baudrillard dipengaruhi oleh beberapa pemikir, banyak ya pemikirnya, yang terutama yang paling berpengaruh di sini adalah Marx, ya Karl Marx. Jadi pada tahun 1956 sampai 1966, karena memang Baudrillard ini adalah seseorang yang menekuni di Universitas Sorbonne, itu masuk ke dalam jurusan Jerman dan sastra Jerman. Baudrillard akhirnya ia menguasai bahasa Jerman, dan pada 1956 sampai 1966, 10 tahun lamanya beliau mengajar bahasa Jerman di sebuah SMA. Dan inilah yang mendekatkan Baudrillard dengan pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh Jerman seperti Weiss, Marx dan Friedrich Engels, sehingga pemikiran Marx itu sangat banyak berpengaruh terhadap konsepsi pemikiran dari Baudrillard itu sendiri, khususnya dalam teori hiperrealitasnya. Makanya ada referensi yang berbeda mengatakan bahwa Baudrillard ini adalah seorang Marxis, ada yang bilang seorang Marxian, karena memang seorang Marxis dan Marxian ini berbeda ya. Seorang Marxis itu dikatakan sebagai seseorang yang terpengaruh dengan kolektivitas pemikiran Karl Marx, sedangkan Marxian itu seseorang yang terpengaruh terhadap sebagian dari pemikiran Marx. Jadi Marxis itu seorang radikalis terhadap pemikiran Marx, kalau Marxian enggak, agak wasotiyah lah kalau bahasanya Mas Ali ya. Wasotiyah Mas ya. Jadi lebih proporsional dalam mengambil pemikiran yang diilhami dari pemikiran dari Karl Marx. Akan tetapi Jane Baudrillard di sini juga mengambil posisi yang bertentangan, karena Baudrillard di sini juga menentang bagaimana mode produksi yang diusung oleh Karl Marx dalam membangun paham sosialismenya dan marxismenya, yang ditentang oleh Baudrillard nanti, yang itu juga akan sangat berpengaruh dalam teori hiperrealitas yang akan dibangun oleh Jane Baudrillard. Oke, mungkin sekian saja perkenalan dari Baudrillard. Kita akan langsung masuk ke dalam konsepsi hiperrealitas dari Jane Baudrillard. Ya. Hiperrealitas kalau didefinisikan ke dalam bahasa Indonesia, itu saya menemukan diartikan sebagai realitas yang semu. Hanya saja translate ini memang tidak memberikan makna yang penuh terhadap konsepsi dasar bagaimana hiperrealitas itu dibangun. Karena semu itu tidak lekat kaitannya dengan kata hyper, tapi lebih dekat kaitannya dengan kata pseudo. Jadi saat kita mengartikan hyperrealitas itu, jadi berrealitas itu sebagai realitas yang semu, kata hyper di sini tidak mewakili kata semu. Kata semu itu diwakili dari kata pseudo. Ya, Mbak Winda tahu ya pseudo.
Seperti tulisannya tentang pseudo identitas semu. Jadi saat kita memberikan makna hyperrealitas itu sebagai hyperrealitas yang semu, ada beberapa bagian yang hilang, tidak benar-benar salah atau tidak benar-benar mewakili juga. Jadi ada beberapa bagian-bagian yang hilang untuk memahami konsepsi dasar ini. Kalau kita tahu kata hyper ya, kan kata hyper itu banyak kita terapkan. Misalnya hyperaktif berarti terlalu banyak gerak. Jadi kata hyper itu artinya lebih merujuk kepada kondisi yang berlebihan, yang melampaui. Makanya dikatakan sebagai terlalu banyak. Jadi hyperaktif terlalu banyak gerak. Seks terlalu banyak menginginkan kegiatan seksual, melebihi ambang batas yang sewajarnya. Jadi hyper itu. Jadi hyperrealitas kalau kita terjemahkan dan pahami sebagai realitas yang semu, itu terlalu meloncat. Jadi proses penalaran untuk memahami kata dari hyperrealitas menuju realitas yang semu itu ada bagian yang tidak kita pahami. Jadi hyperrealitas sebagai kata bagaimana hyper tadi. Jadi hyperrealitas itu adalah realitas yang tergambarkan kepada kita yang melampaui batasan realitas yang sebenarnya. Jadi melampaui. Karena melampaui kesimpulannya nanti dihasilkan sebagai realitas yang semu. Tapi saat metode penalaran bagaimana konsepsi realitas semu itu tergapai dan tergambarkan dalam konsepsi hyperrealitas tanpa melalui prosedur penalaran yang mendasar tadi, maka kita akan kehilangan makna yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh Baudrillard di sini. Sebagaimana akan kita pahami konsepsi hyperrealitas di sini, itu merupakan kawin silang antara konsepsi semiotika, jadi teori-teori semiotika, sosiologi dan ekonomi. Jadi hyperrealitas yang akan dibangun oleh Baudrillard di sini merupakan kawin silang antara tiga teori yang disatukan sehingga menjadi suatu teori yang utuh yang menjadi salah satu teori yang epik yang dimiliki oleh Baudrillard. Jadi hypernya di sini merujuk kepada konsepsi kawin silang yang pertama tentang semiotika tadi. Jadi realitas itu menjadi hyper karena realitas itu terlalu digambarkan dengan caps lock yang sangat besar gitu. Kalau kita sudah memahami konsepsi caps lock ya, terlalu membesar-besarkan, terlalu menggembar-gemborkan atau melihat sesuatu hal yang terlalu berlebih-lebihan. Jadi saat kita berteman baik dengan seseorang, jika itu hyper, jadi nanti ujung-ujungnya bisa terlalu baik buat dia. Ya kan? Jadi tidak bisa melaksanakan dan merealisasikan realitas sebagaimana realitas yang kita mau sebelumnya karena sudah ditolak dengan kamu terlalu baik, hyper gitu-gitu ya. Ya, jadi gitu. Jadi hyperrealitas itu dalam pandangan Baudrillard di sini sangat negatif. Tapi saat kita akan membahas tentang teori hyperrealitas menurut Baudrillard, kita tidak bisa langsung memahami ini karena konsepsi hyperrealitas dari Jean Baudrillard di sini, Jean Baudrillard ya, kalau dalam bahasa Prancis, Baudrillard ya, itu merupakan sifat realitas yang terjadi di dalam satu dunia yang dinamakan sebagai simulacrum. Simulacrum ya. Atau dalam ini bisa dikatakan sebagai simulacra. Jadi simulacrum itu adalah bentuk kata tunggal dari bahasa Latin yaitu simulasi. Banyak pengertian yang memberikan gambaran tentang simulacra. Banyak. Kita sudah bisa mencarinya masing-masing, baik pengertian yang dari Pak Farudin Faiz, pengertian yang dari ada di web-web itu, pengertian bahkan yang di bukunya Jean Baudrillard sendiri, simulacrum and simulasi itu, kita akan berada pada suatu pengertian yang sederhana. Bagaimana simulacrum itu ada? Simulacrum itu adalah dunia ya, di mana hal-hal yang imajiner itu lebih dominan terhadap hal-hal yang bersifat realitas. Jadi dominasi imajineritas terhadap realitas yang dialami manusia. Itu sederhananya. Jadi
Simulacrum atau simulakra dalam bahasa Indonesia ya, kita simulakra saja. Simulakra itu adalah kondisi di mana saat penanda, jadi kita sudah masuk ke dalam konteks semiotika. Ya kan? Kenapa Pak Wina lupa antara tanda, penanda, dan petanda ya? Agak rumit memang ya. Jadi ada tanda, penanda, dan petanda. Nah, ini konsepsi dasar yang harus dipahami dalam unsur kajian dalam semiotika. Jadi kalau kita memahami tanda, tanda gitu objek formal dalam kalau kita tahu dalam konsepsi matematika ya. Kalau konsepsi matematis pi itu tanda. Ya, pi itu tanda. Ini tanda, ada penanda, ada petanda. Apa itu penanda? Apa Mbak penanda? Penanda buku. Yang kotak-kotak itu. Ya, jadi ada penanda, ada petanda. Iya, agak lupa ya. Memang agak rumit. Saya meskipun baca, bukan lupa, rumit pemahamannya. Ya, karena memang agak rumit. Jadi ada tanda, ada penanda, ada petanda. Ya, penanda yang menstimulasi, petanda yang distimulasi. Ya, bisa dikatakan ini makna yang dibangun, yang ini simbol yang dibangun. Jadi kayak saya juga kadang agak-agak setuju dengan definisi-definisi. Di sini ada definisi yang lain. Saya sudah siapkan. Ada Oke. Penanda itu bentuk atau media, sedangkan petanda itu makna. Penanda adalah bentuk atau media untuk menggambarkan suatu makna atau suatu petanda. Hanya saja yang menjadi masalah, saat kita tarik ke dalam ranah yang bersifat konkret, realitas, kita kadang terkungkung dengan makna petanda yang secara formil bersifat materi misalnya. Saya kemarin-kemarinnya kayak ada adu argumen dengan teman sama-sama anak ekonomi. Yang ini merupakan bentuk, bukan. Firman sudah gak suka berdiskusi karena sudah pragmatis ya. Karena orang sudah mau menikah pragmatis ya. Biasa. Kita orang-orang yang belum menikah. Iya. Yang heran nih yang sudah menikah tapi kita tetap tidak mau sepragmatis itu ya. Pragmatis ini bahaya kalau nggak taktis. Ya. Jadi orang-orang yang sudah nikah tapi tetap mau ke hal-hal yang bersifat idealis, mereka bukan pragmatis, mereka adalah orang yang taktis. Respect. Ya. Jadi saat kita sudah melihatnya dalam konsepsi uang, hyperrealitas yang ada dalam konsepsi teori nilai uang. Gitu. Dulu uang itu merupakan alat ukur dari suatu barang. Jadi uang itu adalah penanda. Uang itu adalah penanda dari petanda yang berupa nilai dalam suatu barang. Dalam suatu barang. Karena memang aspek ekonomi itu adalah aspek yang bersifat material, maka barang itu adalah barang konkret. Yang pada akhirnya itu bergeser. Penanda itu kehilangan konkretisasinya terhadap petanda yang bersifat material tadi. Karena nilai uang sekarang tidak ditentukan oleh barang atau unsur-unsur ontologis dalam barang, unsur-unsur material dalam barang. Akan tetapi ditentukan oleh kekuatan yang ada di luar dari barang itu sendiri. Sehingga dalam konsepsi hyperrealitas yang diajukan oleh Jean Baudrillard, konsepsi uang itu sudah mengalami hyperrealitas. Karena penanda kehilangan realitasnya dengan petanda. Karena uang saat ini itu tidak ditentukan lagi nilainya terhadap konsepsi barang. Sehingga aksioma yang mengatakan bahwa uang pada awalnya kan genealogi uang itu adalah medium, alat tukar untuk bantuan alat hitung yang disandarkan kepada petanda. Sedangkan pada saat ini uang sudah ditarik nilainya dari konsepsi petanda. Makanya ada gelembung, ada inflasi, ada apapun itu. Karena nilai uang sebagai petanda
uang sebagai penanda ditarik dari realitasnya, dari realitas maknawi pada dasarnya sebagai petanda tadi, sehingga uang, inflasi dan lain sebagainya itu tidak digerakkan oleh nilai barang tadi, ada makna atau inti dari barangnya, tetapi sudah digerakkan oleh pihak-pihak eksternal, entah itu kekuatan dolar, kekuatan investasi dan lain sebagainya, apapun itu namanya dalam konsepsi ekonomi. Nah, disinilah simulakra itu terjadi saat ada keterasingan antara penanda dan petanda. Simulakra, simulakrum, simulakra, simulasi, serah. Jadi simulakra itu konsepsi dasarnya itu ada jarak gap yang sangat besar antara penanda dan petanda. Ini larinya kepada semiotika lagi ya. Kaitannya erat, berangkat dari teori semiotik, menganalisis hal-hal yang bersifat sosioekonomik. Nah, ini Zen Baudrillard dalam konsepsi simulakranya. Nah, menurut Baudrillard, simulakra itu terjadi tidak secara alami, tidak natural. Terjadinya simulakra karena berkaitan erat dengan 3 aspek. Perkembangan teknologi, informasi, dan globalisasi. Jadi simulakra secara genealogi tidak terjadi secara natural, tapi berkaitan erat dengan 3 aspek tadi. Karena memang yang menjadi medium paling subur, bahkan bisa dikatakan bahwa simulakra itu terjadi dalam medium dunia teknologi. Tapi saya tidak benar-benar setuju dengan hal ini. Karena di luar itu kita juga akan menemukan hal-hal yang bersifat hyperrealitas. Misalnya kuning tidak selalu PMII, bisa saja Golkar. Kan gitu ya. Atau biru tidak selalu Demokrat, bisa saja PMII. Kan gitu ya. Atau hijau nggak selalu HMI, bisa saja P3. Atau biru nggak selalu PMII, PMII kan NU, biru kan Muhammadiyah. Tidak bisa dikatakan PMII itu punyanya Muhammadiyah atau PAN, nggak bisa kan ya. Gitu. Jadi banyak hyperrealitas karena ada makna-makna yang mulai tercerabut dari petanda-petanda yang harusnya memang memiliki hubungan yang erat. Nah, yang biru tidak selalu hijau untuk orang Madura ya. Karena biru dan hijau itu adalah spektrum warna yang berbeda. Ya. Jokes orang Madura yang selalu tidak bisa membedakan warna. Mau bilang buta warna enggak sih? Buta konsep warna ya. Ada biru daun ya. Kalau orang yang tidak paham, sejak kapan daun itu biru kan gitu. Ada biru karena main, bungo. Gitu ya. Jadi nah, konsekuensi yang dihadirkan dari simulakra menurut Baudrillard di sini itu adalah baurnya, pembauran antara 2 distingsi yang berbeda. Simulakra itu mengaburkan 2 distingsi yang berbeda. Jadi jarak demarkasi antara yang real dan yang non real, yang fiksi dengan yang fakta, yang benar dengan yang salah, yang asli dengan yang palsu itu sudah tidak ada. Ini konsekuensi yang dihasilkan oleh dunia simulakra. Makanya kalau kita lihat sekarang, teman-teman, kita sudah tidak bisa membedakan. Misalnya dalam konteks yang paling terkini saat ini, dalam konflik Palestina dan Israel, kita menemukan dalam medium teknologi informasi yang disebar baik dalam Instagram, Facebook, Telegram, kalau mau yang lebih cepat di Telegram ya, di X-nya 1, di X. Nah, itu kita akan menemukan ada permainan hyperrealitas, ada simulakra. Khususnya yang paling konkret, saat Israel menyerang rumah sakit Ashifa kalau nggak salah, rumah sakit Ashifa maupun rumah sakit yang manapun itu, menyerang fasilitas publik, sekolah dan lain sebagainya dengan dalih pembelaan untuk membunuh komandan pemimpin Hamas yang bersembunyi di dalam situ, yang katanya menargetkan terowongan yang ada 80 meter di bawah tanah,
yang terafiliasi dengan rumah sakit itu tidak ada yang bisa memastikan kebenaran kabar itu. Akhirnya Israel membuat simulasi secara teknologis melalui penggambaran 3 dimensi. Sudah ada yang lihat di Instagram, ada digambarkan itu bahwa rumah sakit itu tergabung dengan terowongan yang ada di dalam 80 meter di bawah tanah. Cuma pertanyaannya, saat bom itu jatuh ke dalam rumah sakit, sedangkan yang jarak yang akan dihantam itu 80 meter di bawah tanah, apakah itu benar-benar bisa merusak terowongan, bisa merusak pintunya? Oke. Gitu ya. Nah, simulasi yang diberikan oleh pihak Israel itulah yang membuat konsekuensi kekaburan mana yang fakta, yang real dengan mana yang fiksi. Karena saat kita melihat bagaimana seorang yang polos menjalani dunia, semua manusia itu polos saat bodoh. Ya, semua manusia itu polos. Kita katakan semua manusia itu polos untuk menjadikan kata ganti dari bodoh ya. Iya kan? Bodoh itu kalau sudah tahu tapi dilakukan kan bodoh. Kalau polos itu benar-benar nggak tahu nih. Manusia itu polos. Saat manusia sepolos kita menemukan efek CGI yang begitu wow, sama seperti pertama kali kita melihat film Avatar yang biru, saat kita polos kita wah itu planet mana? Gitu. Itu alien yang mana? Jadi ada hyperrealitas yang dibangun dalam media untuk mengelabui kepolosan manusia yang tidak memiliki daya nalar kritis. Dan hal itu yang berpengaruh, yang membuat kabur. Bahkan orang yang gak polos pun bisa saja kabur dengan realitas yang dibangun melalui hal-hal yang bersifat imajiner tadi. Sehingga konsekuensi dari simulakra ini menurut James Baldwin adalah kekaburan antara yang benar dan yang salah, sebagaimana Israel dan Palestina ini kabur. Yang pro Palestina mengatakan Palestina benar karena mereka dijajah, yang pro Israel mengatakan Israel benar karena mereka diserang. Dan itu terus yang akan digoreng, yang dibangun melalui hyperrealitas, tanda, media, dan lain sebagainya. Sebagaimana kita melihat kebohongan-kebohongan, salah satu kebohongan yang terjadi yang viral ya, salah satu jurnalis perempuan yang bergaya seakan-akan dalam gempuran pasukan Hamas, tapi ternyata di belakangnya banyak orang yang lagi jogging. Nah, ini adalah bentuk dari simulakrum. Bagaimana teknologi, informasi dan globalisasi menjadi medium utama dalam menyebarluaskan kekaburan konsekuensi dari hyperrealitas yang terjadi. Bagaimana sesuatu penanda itu dibentuk tanpa ada referensinya. Ibaratkan kalau dalam dunia kepenulisan ilmiah, kita berpendapat tanpa adanya referensi. Itu adalah simulakra. Hanya saja simulakra yang disandarkan kepada degree PhD tanpa referensi pun nggak apa-apa, kan gitu ya. Akhirnya berubah menjadi nama teori saya. Nah, jadi konsekuensi dari simulakra itu adalah kekaburan yang nyata. Karena seseorang tidak lagi dapat bisa membedakan mana hal yang bersifat nyata dan mana hal yang bersifat maya. Sebagaimana YouTube Rewind 2015, masih ingat? YouTube Rewind 2015 kalau teman-teman buka, itu ada suatu sepotong kata bahwa digital itu kenyataan. Nah, ini adalah medan simulakra yang menyebabkan dan menimbulkan suatu kondisi di mana yang dapat kita sebut sebagai fiksi faktual. Ini fiksi tapi faktual. Gimana itu? Ibaratkan kita saat kita akan mengkaji kata-kata Rocky Gerung kemarin, Al-Quran itu fiksi. Rocky Gerung dapat memoles kata-kata fiksi. Tapi apakah Rocky Gerung berani mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah fiksi yang faktual? Kan gitu ya. Jadi simulakra itu adalah fiksi yang faktual. Dan hal itu yang dipakai salah satunya, kalau kita tarik kepada konteks yang saat ini, kalau teman-teman ikut Al Jazeera, salah satu yang digunakan oleh tentara Israel untuk
menangkap rakyat Palestina yang ada di Gaza maupun di West Bank, itu adalah analisis dunia maya terhadap akun sosmednya masing-masing. Kita melihat bahwa dunia maya secara fundamental itu adalah dunia yang sangat berbeda dengan realitas yang kita alami sehari-hari. Akan tetapi konsepsi simulakra sebagai suatu hal yang fiksi tapi faktual menyebabkan apa-apa yang ada di dunia maya juga memiliki pengaruh yang progresif terhadap hal-hal yang terjadi dalam dunia faktual sehari-hari. Banyak orang-orang Palestina itu ditangkap dan dituduh sebagai suatu hal yang kriminal dan membahayakan pemerintah Israel saat memposting dalam akun media sosialnya suara-suara yang keberpihakan terhadap pemerintah Palestina. Banyak. Saya lupa namanya, ada seseorang pemilik roti, dia menyampaikan pendapatnya secara fiksi di dunia maya. Karena dalam simulakra yang kita rasakan pada saat ini itu bersifat fiksi faktual, maka hal itu cukup untuk mendeklarasikan bahwa dia adalah seseorang penentang yang berbahaya terhadap kedaulatan Israel dan bisa dijatuhi hukuman sebagaimana asas hukuman berlaku yang terjadi di ranah faktual. Meskipun cuitan-cuitan itu ada pada dunia maya. Dan hal itu juga terjadi di dalam dunia pekerjaan. Makanya salah satu analisis HRD yang dilakukan terhadap teman-teman, biasanya ya di LinkedIn, sampai mencantumkan media sosial kalian. Nah, sampai juga dianalisis bagaimana perilaku media sosial yang dilakukan oleh teman-teman. Inilah yang menyebabkan simulakra itu termasuk ke dalam hal yang bersifat fiksi dan faktual. Realitas fiksi kita dapat menentukan realitas faktual kita. Sehingga teman-teman yang di postingan Facebooknya atau postingan Instagramnya cenderung Wahabi tidak akan diterima menjadi seorang PNS. Mungkin gitu ya. Teman-teman yang di postingan story-nya liberal tidak akan diterima di Kemenak dan lain sebagainya. Jadi simulakra. Enggak mas, nggak pernah daftar PNS. Alhamdulillah belum daftar kerja, jadi belum dianalisis secara simulakrum ya. Akun kayaknya iya itu. Iya kayaknya di beasiswa ketolakin gitu. Jadi saat simulakra sebagai fiksi faktual ini kita alami sehari-hari. Pada akhirnya konsekuensi yang tadi kita akan rasakan dan tidak dapat kita hindari. Nah, simulakra itu sendiri menurut Jane Baudrillard itu terbagi jadi 3 tingkatan. Jadi tingkatan dari simulakra. Tingkatan ya. Jadi setiap daerah, setiap manusia, setiap topografis, setiap kebudayaan itu memiliki simbolnya masing-masing. Nah, simulakra itu sebagai suatu paham semiotis yang digunakan untuk mengkaji hal-hal yang bersifat sosioekonomik itu juga berkembang melalui 3 tingkatan ini. Tingkatan pertama secara sederhana itu adalah tingkatan di mana penanda dan petanda. Jadi penanda itu dibangun atas petanda. Konsepsi penanda itu dibangun atas petanda. Jadi hal-hal yang imajiner, hal yang simbolik tadi, hal-hal yang semiotis tadi, itu dibangun memiliki referensi yang jelas secara transenden terhadap hal yang bersifat natural alamiah. Sehingga pada tahap pertama penanda dan petanda memiliki hubungan, akan tetapi di antara keduanya masih memiliki jarak. Masih bisa dibedakan antara penanda dan petanda. Antara penanda dan petanda masih bisa dibedakan. Jadi penanda ngambil dari petanda, tapi keduanya masih memiliki jarak. Sehingga masih belum menciptakan kekaburan. Yang hal ini terjadi
sesuai dengan zeitgeist masyarakat. Karena pada saat ini menurut Baudrillard ini terjadi pada saat Renaissance feudal, yang mana zeitgeist pada saat itu disandarkan kepada paham hierarki alamiah yang transenden, sehingga realitas itu dikatakan sebagai realitas yang murni secara alami. Sehingga sistem penanda yang terbangun pada saat itu juga terjadi demikian. Hal ini mulai bergeser pada saat menuju ke tahap kedua. Tahap kedua itu terjadi pada saat revolusi industri. Dan logika zeitgeist yang ada, yang membangun penanda, konsepsi penanda dan petanda pada saat itu adalah logika pro-produksi. Nah ini pengaruh Karl Marx terhadap Jean Baudrillard di sini. Bagaimana konsepsi produksi. Nah sehingga pada saat ini karena konsepsi produksi itu terjadi, sebagaimana kita kalau kita lihat barang-barang KW di Cina ya. Ada barang-barang KW kan ya. Ada konsepsi KW. Konsepsi KW itu ada banyak. KW 1, 2, 3 sampai KW super. Saya nggak tahu KW super itu nomor berapa, nggak tahu. Nah, ya, nomor 2 ini di tahapan kedua. Ini ada di tahapan KW super. Di mana hal-hal yang bersifat imitatif itu sudah tidak ada bedanya dengan hal-hal yang bersifat realitas. Jadi ada kesetimbangan antara penanda dan petanda. Kabur udah mana yang KW dan mana yang ori nih. Penanda dan petanda ada di hal yang berimbang. Kesamaan secara imitatif. Karena berdasarkan kepada prinsip logika produksi. Dan yang ketiga, tahap ketiga. Tahap ketiga ini adalah tahap simulakra yang ditekankan oleh Jean Baudrillard. Di mana pada tahap ketiga ini penanda itu sudah kehilangan unsur-unsur petandanya. Seseorang merasa dicintai apabila diberikan simbol cinta. Persetan dengan dia benar-benar cinta atau enggak. Begitulah. Jadi penanda itu sudah kehilangan realitasnya dengan petanda yang ada. Penanda kehilangan realitas dengan petanda yang ada. Nah, pada saat inilah konsepsi sibernetik yang dipakai, ya pendekatan sibernetik yang dimaksudkan oleh Jean Baudrillard dimasukkan. Karena pada tahap simulakrum yang ketiga ini ada pembentukan secara strukturalis. Jadi penanda itu dibentuk secara struktural. Yang secara struktural inilah yang nantinya akan membentuk realitas. Sehingga pada tahap yang simulakrum ketiga ini, penanda memang dibebaskan dari petanda. Bodoh amat dengan petanda. Kalau bahasanya Mas Faruk, bodoh amat. What the fuck. Mas Faruknya gak ada, tapi gak apa-apa. Semoga semangatnya tetap ada di sini. Bodoh amat, what the fuck, dan lain sebagainya. Jadi penanda sudah what the fuck dengan petanda. Seseorang yang mendapatkan simbol lebih merasa dicintai daripada orang-orang yang benar-benar dicintai. Saya nggak tahu dengan love language, what the fuck dengan love language. Semua cowok itu apa? Physical touch semua ya Mas Nanang ya. gitu ya. Jadi pada tahap ketiga inilah yang akan menyebabkan terjadinya pengkhianatan penanda atas petanda. Petanda tidak lagi penting, yang penting penanda. What the fuck ya, what the fuck. Sama seperti kepolosan anak kecil. Iya betul. Semoga tidak terdengar ya. Ya jadi ini penanda menggantikan petanda. Penanda sudah what the fuck dengan petanda. Dan hal ini terjadi antara kepolosan masyarakat juga. Simbol menjadi lebih didengarkan dan lebih diakui kebenarannya daripada realitas yang ada sebenarnya. Dan ini terjadi dan pasti akan dilakukan oleh masyarakat polos. Masyarakat yang polosan itu. Kalau polosan masih halus ya goblok lah. Polos polkadot sih. Jadi
kalau yang dicontohkan oleh Pak Fahrudin Faiz saya suka. Jadi dewasa sebagai petanda dan memakai softtek sebagai penanda. Contoh dari Pak Fahrudin Faiz, saya suka. Jadi ada anak kecil, karena ibunya melarang, kamu masih kecil nah misalnya. Kamu masih kecil, kamu tidak boleh berenang, tidak boleh ini, sebagaimana larangan-larangan lainnya ya. Tidak boleh ngopi dan lain sebagainya. Akhirnya, karena konsepsi dewasa yang dipahami oleh anak kecil yang sebenarnya dewasa sebagai petanda, sebagai realitas dan makna yang sebenarnya, dipahami melalui penanda yang tercederai. Jadi penandanya adalah memakai softtek dan petandanya adalah perempuan dewasa. Akhirnya si anak agar cepat dewasa dan diakui sebagai orang dewasa, dia meminta ibunya untuk membelikan dia softtek agar diakui pembalut ialah pembalut atau ya pembalut. Emang softtek terlalu kasar ya? Oh softtek, oh iya softtek merek ya, pembalut. Oh iya gak boleh nyebut merek ya. Maaf softtek bukan maksud. Tapi di Madura memang gitu ya. Logika orang Madura adalah merek pertama. Itu simulakra. Merek pertama mengiadakan petanda yang ada. Jadi pembalut karena penanda merek softtek itu lebih dulu ada di Madura. Dan air itu Aqua, sepeda motor itu Honda. Semuanya merek lain itu pun gak ada maknanya. Karena disatukan dan disimplifikasi kepada makna tunggal, penanda tunggal, yaitu merek pertama yang ada, itu di Madura ya. Ini nggak tahu di daerah lain juga ada, kalau ada mulai spill di bawah. Jadi influencer sekarang. Jadi karena dia sudah terdominasi penanda dewasa adalah menggunakan pembalut, akhirnya dia meminta izin kepada mamanya untuk dibelikan pembalut sebagai simbol bahwa dirinya dewasa dan harus mendapatkan izin untuk ngopi, untuk berenang dan lain sebagainya. Nah, jadi itu kekacauan realitas yang terjadi sebagai konsekuensi simulakrum, di mana saat penanda sudah kehilangan transendensinya terhadap petanda, sehingga penanda itu adalah hal-hal yang bersifat omong kosong. Makanya penanda-penanda itu orang-orang yang memahami segala sesuatu hanya berdasarkan dari kulit luarnya, itu menurut Jean Baudrillard itu terjebak dalam komunikasi ekstasi, di mana komunikasi itu kehilangan unsur transendennya, yang tersisa hanya unsur kulit luarnya saja, sebagaimana penanda kehilangan eksistensinya terhadap petanda yang ada. Oke, itu konsepsi simulakra yang disampaikan oleh Jean Baudrillard. Dia memberikan contoh faktual terhadap Disneyland. Nah, di Disneyland itu kita akan melihat suatu realitas yang benar-benar berbeda. Karena memang awalnya suatu penanda itu dinisbatkan kepada petanda dan pada akhirnya penanda itu kehilangan realitasnya dengan petanda yang ada dan menciptakan realitas baru. Nah, realitas baru inilah yang menjadikan simulakra sebagai fiksi faktual. Akhirnya kalau kita akan bertemu dengan orang-orang yang hidup pada zaman Rasulullah, yang hidup pada zaman Socrates dan Plato dan lain sebagainya, tidak ada orang-orang yang tahu tentang Mickey Mouse, tidak ada orang yang tahu tentang One Piece dan lain sebagainya. Tapi pada saat ini sudah ada realitas baru bahwa Mickey Mouse itu adalah tikus yang memiliki 2 kaki dan lain sebagainya. Itu menjadi realitas baru yang tidak bisa kita hindarkan. Mungkin sekian dulu, kita akan biar diskusi ini menjadi lebih progresif, kita akan diskusikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang sempat menarik untuk dibahas lebih dalam lagi di simulakra dari Jean Baudrillard ini. Tadi sempat dijabarkan oleh pemantik bahwasanya Jean Baudrillard ini dalam mengangkat hyperrealitasnya yaitu berangkat dari kajian semiotik ya Kak Banu ya. Oke. Semiotik ya.
kalau begitu tadi ada pernyataan yang cukup eh apa ya, rada-rada unik gitu. Yang dimana katanya tadi penanda itu apa ya, bodoh amat dengan petanda gitu. Berarti kalau begitu, bagaimana seandainya kita melihat di realitas cara berkomunikasi gitu, yang dimana kan komunikasi selalu memberikan hal-hal, kalimat-kalimat yang mungkin lawan komunikasinya itu juga diberikan penanda gitu. Anggap saya bicara kayak gini, secara tidak langsung pemantik atau Kabano tadi yang sekarang jadi ngisi juga mencoba mengertikan apa yang saya ingin utarakan gitu. Nah, kalau misalkan petanda dengan itu bodoh amat dengan penanda gitu, apa gimana jadinya kalau hal itu terjadi pada sebuah komunikasi gitu? Ya kamu ngomong ya gak ada artinya gitu, gak ada maknanya sama sekali gitu. Dan yang kedua, kalau kalau tadi sudah disempil sih sebenarnya, sebenarnya apa ya, yang mengenai Al-Qur'an. Ya kalau misal nih saya adalah seorang santri gitu yang kebetulan belajar tafsir gitu. Nah, gitu gimana itu? dengan apa tadi? Simulacrum. Ya, kalau misal kan kalau ngaji tafsir itu berarti ada tanda-tanda yang ditafsirkan gitu kan ya? Iya kan? Gitu gimana ya itu? Ya, itu. Itu saja yang mungkin dulu. Oke. Jadi saya ingin menambah tadi dalam kasus kitab suci misalnya, langsung kitab suci. Al-Quran lah ya. Tafsir Al-Quran misalnya. Kita menafsirkan tadi menurut Nanang kan bagaimana ada misalnya kita menerjemahkan alih bahasa, ya kan? Jadi ada penanda yang kita tempelkan pada petanda yang kita anggap itu bisa mewakili makna gitu kan. Cuman sekali lagi itu akan menjadi problem apabila karena kita tidak bisa memvalidasi petandanya. Petanda itu tidak tunggal dan tidak nyata dan tidak jelas. Bukan tidak jelas sebenarnya, apa namanya ya? Tidak valid gitu. Sama ketika kita memisalkan apa sih itu? Bukan. Nah, ya betul, mirip. Bukan maksudnya. Nah, biji zarroh gitu kan. Itu kan ada yang menginisialkan itu sebagai biji, kemudian dia berubah menjadi makna terkecil dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa memahami itu sebagai sesuatu yang kecil misalnya, atau sama dengan bumi dihamparkan, bagaimana itu bisa menjadi ditandakan sebagai bumi itu datar gitu kan? Nah betul. Cisar teman gue. Nah itu ya. Terus yang kedua, ini pertanyaan saya juga sekalian nanya. Enggak, ini yang kedua, saya tidak nebeng. Pertanyaan sih begini. Penanda dalam hiperrealitas, terutama dalam media sosial atau dunia maya atau bahkan pun dalam dunia faktual, itu tidak satu jalur aja. Ada banyak petanda-petanda yang muncul, banyak penanda-penanda yang muncul atau yang mewakili satu hal atau bahkan tidak dalam skema yang sederhana. Ada skema panjang misalnya tidak hanya satu penanda atau dalam semiotika yang lebih kompleks lah sederhananya, baik dalam mungkin semiotikanya Barth dan lain sebagainya, itu kan ada skema yang panjang dan kompleks untuk sampai ke petanda. Itu mungkin yang bisa kita lihat dalam struktur media sosial itu misalnya. Misalnya dalam kasus di Instagram, misalnya kita melihat suatu fenomena, masuk satu fenomena itu juga sebagai penanda pada petanda yang lain, dan itu juga petanda juga sebagai penanda pada petanda yang lain. Itu kan dalam struktur yang kompleks gitu kan. Itu masuk dalam tahapan-tahapan yang seperti apa? Apakah itu juga bagian dari tahapan-tahapan itu lepas dari penanda tahapan ketiga dalam simulacra tadi, atau itu menjadi sesuatu yang lain yang dijelaskan sebagai hiperrealitas yang berbeda dari tiga tadi? Itu sementara itu sih. Oke, terima kasih pertanyaan dari teman-teman.
nggak sesuai ekspektasi saya ya. Karena kan tadi sudah memang dijelaskan bahwa ini kain-kain perkawinan silang antara semiotika dan ekonomi dan sosiologi ya. Nanyanya ke tafsir, wah ini jadi keren. Jadi ini yang bikin diskusi kita jadi seksi pada sore hari ini ya. Jadi pertama pertanyaan tentang Nanang tentang bagaimana petanda dan penanda yang sudah mulai bodoh amat dengan penanda dengan bodoh amat dengan petanda. Bagaimana dengan pola komunikasinya? Sebenarnya yang menjadi sedikit mungkin ada kerancuan pemahaman. Maksudnya bodoh amat di sini itu tidak merujuk lagi. Sudah tidak mempresentasikan lagi, sudah jauh untuk mempresentasikan itu. Jadi ada satu pola yang ini mungkin bisa menjawab pertanyaan kalian berdua. Karena memang kayaknya ada kesalahan pola berpikir, pola analisis. Jadi pola pemberian penanda dan petanda itu bukan dari penanda bergerak terhadap petanda. Tapi dari petanda bergerak terhadap penanda. Itu berlaku kepada hal-hal yang bersifat konkret. Secara struktur sosial kemasyarakatan ataupun material. Ataupun konseptual ya. Nah saat itu berujuk kepada hal yang bersifat Al-Quran sesuai yang ditanyakan oleh Mbak Winda lagi. Hal itu juga akan bergeser, gak bisa. Jadi geraknya dari penanda menuju ke petanda. Makanya tadi pertanyaan Mbak Winda ada kerancuan. Ya. Bisa diulang tentang pola pergerakan dan pola pergerakan. Iya pergerakan. Nah jadi kalau kita melihat kepada kasus yang ini. Pergerakan dari petanda. Jadi penanda itu bergerak dari petanda. Kan tadi Mbak Winda bilang ada kerancuan. Bagaimana proses dari penalaran penanda. Misalnya penarikan kata penanda itu tidak sederhana, itu kompleks. Karena satu petanda, penandanya bisa begitu banyak. Kan gitu ya? Penandanya bisa begitu banyak. Hal itu terjadi bukan dari gerakan penanda menuju petanda. Gerakannya itu terjadi dari petanda menuju penanda, ya kan? Gerakannya jadi ada petanda ini, ada makna ini. Misalnya makna cinta. Makna cinta bagi banyak orang itu hati. Ada sebagian orang bilangnya liver. Karena liver adalah bagian tubuh yang menetralkan racun. Nah, ada yang memberikan penanda cinta itu gini, ada yang gini. Ya gitulah intinya gitu ya. Jadi gerakannya dari hal yang bersifat konkret itu dari petanda kepada penanda. Makanya terjadilah banyak variasi penanda. Dan hal itu tidak masalah selama penanda itu masih memiliki ikatan kuat, memiliki transendensi dengan petandanya. Menjadi simulakra, menjadi fiksi yang faktual, menjadi hal yang bersifat hyperrealitas apabila penanda dan petanda itu sudah kehilangan ikatan transendensi di antara keduanya. Sehingga sebagaimana yang dicontohkan tadi, misalnya kebodohan saya waktu SMA. Saya memahami bahwa petanda sehat terhadap orang yang berkeringat. Sehat, petanda sehat, penandanya keringat. Ingat saya masih. Karena ini kebodohan saya. Petandanya adalah sehat, penandanya adalah berkeringat. Sehingga seseorang yang sakit dan sudah mulai bisa berkeringat waktu itu. Logika saya. Berarti bisa sembuh. Sembuh, tanda-tanda orang sembuh adalah berkeringat. Sehingga saya berjuang untuk berkeringat, bukan berjuang untuk sehat. Akhirnya saya tipes, kan gitu ya. Karena saya olahraga dan memforsir diri untuk berkeringat. Nah, sehingga saat hyperrealitas ini terjadi, kebodohan masyarakat itu pasti terjadi karena kebodohan ya. Itu contohnya kebodohan saya pribadi contohnya. Jadi saat penanda itu mendominasi makna sehingga makna petanda itu hilang dan tidak ada hubungan transendensi di antara keduanya, maka disitulah hyperrealitas terjadi. Nah dan itu logika ini berlaku sebaliknya saat kita akan tarik ke dalam ranah bersifat kitab suci. Karena ada kesulitan validasi data yang disampaikan oleh Mbak Winda tadi. Karena memang kitab suci diturunkan sebagai sign, bukan sains ya, bukan sign ya, sebagai sign, tanda-tanda. Sudah jelas diungkapkan dan dalam Al-Quran bahwa itu tanda. Jadi penanda ini. Jadi yang kita bingungkan sekarang adalah bagaimana penarikan terhadap petandanya. Nah, iya kan gitu ya. Makanya saat kita ada kata zarroh, menurut Mbak, zarroh itu penanda atau petanda? Penanda atau petanda? Dalam konteks
dalam konteks hal yang bersifat konkret material, itu penanda, zarroh itu penanda. Tapi saat kita akan tarik ke dalam konteks tekstual secara zarroh itu tetap petanda. Dan deskripsi tentang zarroh itu adalah kuak, atom, biji sawi dan lain tanah yang paling kecil, atau penjelasan bahwa itu realitas paling kecil yang mungkin akan bisa kita pahami, itu adalah penandanya. Jadi konteks hal yang bersifat konkret material dalam hal yang bersifat sosial, kemasyarakatan dan ekonomi sebagaimana yang digunakan dalam analisis Zhang Bodiroh di sini ya, dengan hal yang bersifat tekstual dengan Al-Qur'an, itu justru memang ada di dalam logika negasi, logika yang berbeda. Tapi secara penarikan hukum antara penanda dan petanda itu merupakan aksioma yang direpresentasikan. Gitu Mbak, yang direpresentasikan. Jadi validasi dan kerumitan itu memang bagaimana realitas, makanya kata dalam pembagian tingkatan ini tadi, setiap tingkatan ini bergerak kepada ZJs-nya masing-masing. ZJs-nya masing-masing. Bagaimana pola berpikir, makanya yang pada tingkatan kedua itu dibangun pada saat revolusi industri. Makanya logika produksi. Nah inilah yang ditentang oleh Zhang Baudrillard. Bagaimana konsepsi logika produksi itu sudah tidak berlaku dan digantikan oleh logika konsumsi. Nah logika konsumsi inilah yang menjadikan hyper realitas itu tumbuh subur. Makanya logika konsumsi itu ada di tahapan nomor 3 tadi. Saat penanda dan petanda itu udah kehilangan unsur transendensi di antara keduanya. Makanya di antara hal itu bisa terjadi, kita lebih mengedepankan merek daripada kenyamanan, kan gitu ya. Dalam artian penanda lebih penting daripada petanda. Penanda lebih dominan. Bahkan kita tidak masalah kehilangan petanda, asalkan penandanya tetap ada. Makanya salah satu yang kita bisa temukan dari kultur thrifting, ada yang suka thrifting di sini? Kultur thrifting ya. Merek-merek pakaian-pakaian bermerek yang di thrifting, yang dijual secara thrift, itu kadang mereknya dicabut di sini. Atau di bagian mananya itu biasanya digunting atau disobek. Untuk menghilangkan eksistensi penanda yang ada pada merek tersebut. Iya. Kalau sampean thrift pasti ada minusnya. Oh ini Adidas, misalnya merek Adibos, merek Adibos. Ini Adibos. Ini Adibos. Minusnya pasti disebutkan. Minusnya tag-nya hilang. Nah, tag itu untuk sebagai simbol dari pengerusakan penanda. Apa itu namanya? Privilege penanda pada kostum tersebut. Jadi maksud dasar dari saat penanda sudah bodoh amat dengan petanda, itu adalah kehilangan itu, bukan saat kita komunikasi. Saat kita komunikasi, kita menggunakan bahasa-bahasa yang sudah tidak peduli dengan itu, bukan ketidakpedulian secara subjektif sedemikian dalam aspek komunikasi. Tapi saat kita sudah mempresentasikan sesuatu dengan penanda-penanda, akan tetapi penanda itu menjadi batas ufuk berpikir kita terhadap realitas yang sebenarnya, sehingga realitas yang akan kita gapai bukan realitas sebenarnya, tapi realitas yang mandek dan menghambat kita terhadap kebenaran. Sama seperti perdebatan antara ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan itu berjuang untuk mendapatkan kebenaran atau kepastian, kan gitu ya. Menurut sampean ilmu pengetahuan itu berjuang. Oh iya. Oh Mbak Winda cari kepastian Mbak. Saya pastikan mati. Karena yang pasti hanyalah mati ya Pak ya. Jadi kayak gitu. Jadi konsepsi kepastian itu mendegradasi secara filosofis bagaimana epistemologi sains itu bekerja. Sehingga kebenaran dengan metode dengan pola berpikir kebenaran secara metodik itu melemahkan dan merusak progresivisme pengembangan metodis. Gitu ya. Sehingga
Sehingga penanda kayak gini. Penanda itu medium untuk menggambarkan petanda agar kita paham terhadap makna yang sebenarnya. Saat penanda itu kehilangan transendensinya terhadap petanda dalam konteks komunikasi, sebagaimana pertanyaannya Mas Nanang tadi, itu kita menurut Jane Baudrillard akan terjatuh kepada konsepsi ekstasi komunikasi. Ekstasi, wah, ekstasi. Bahasanya berat-berat karena pakai bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab soleh-soleh nanti. Nah, itulah bagaimana penanda dalam konteks bahasa juga dapat mengaruhi petanda-petanda yang ada. Mungkin ada sanggahan?